Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Nur Alim, NIM 2017202121. Saya dari kelas 2 Perbankan Syariah C. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi mikro. Saya pada video kali ini tuh ingin membagi wawasan, ingin membagi pengetahuan yang saya pahami terkait pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Dengan kata lain, berarti penjual tersebut itu menguasai seluruh jenis penawaran. Orang yang melakukan monopoli itu disebut monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis itu bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Sedangkan kalau menurut Kamus Umum Indonesia, monopoli itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, monopoli itu berarti perdagangan barang tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh satu orang atau perusahaan atau oleh pemerintahan. Yang kedua, monopoli itu berarti hak tunggal yang diberikan kepada seorang atau segolongan untuk monopoli. Para ahli fikih menyatakan ihtikor atau monopoli adalah perbuatan terlarang. Dasar hukum pelanggaran ini terdapat dalam kandungan Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk dalam ihtikor. Diharamkan oleh agama yang ditunjukkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi la tudollimuna wa la tudollamuna, yang memiliki arti kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam tafsirnya, At-Tabari menjelaskan bahwa Abu Ja'far berkata, maksud Allah dengan firman la tudollimuna, kamu tidak menganiaya, dengan makna kalian mengambil pokok harta kalian yang kalian miliki sebelum diribakan kepada orang-orang yang terhutang kepada kalian tanpa mengambil keuntungan yang kalian tambahkan sebagai riba dari mereka, sehingga kalian mengambil dari mereka apa yang bukan hak kalian atau sebelumnya bukan menjadi hak kalian. Wala tudollamuna, dan tidak pula dianiaya. Allah Ta'ala berfirman, orang yang berhutang yang kalian beri bukan riba, tapi karena penambahan tempo sehingga mengurangi hak kalian atasnya, lalu kalian menahannya karena tambahan modal, kalian bukan menjadi jenis barang dan waktu pengharaman monopoli. Sebagian fuqaha melarang monopoli hanya terhadap bahan makanan. Menurut Al-Ghazali, barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat-obatan, ramuan obat-obatan, kunyit, dan lain sebagainya tidak dilarang. Adapun bahan-bahan penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Tidak seperti zaman dahulu. Obat-obatan pada masa kini adalah bagian primer dari kehidupan manusia. Begitu juga dengan pakaian dan sebagainya. Kebutuhan manusia terus berkembang dari masa ke masa. Imam Ad-Duraini menyatakan bahwa ihtikor tidak dibatasi pada makanan saja. Ihtikor dapat berlaku pada makanan, pakaian, manfaat, dan jasa. Imam Ad-Duraini melihat pihak pekerja yang memboikot pihak majikan juga dianggap sebagai ihtikor. Ulama mengharamkan praktek monopoli itu pada segala waktu tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan. Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap monopoli berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika tidak segera mendapatkannya akan timbul ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkannya tetapi tidak dapat dibeli dari tempat lain. Syarat-syarat penjual sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. 2. Tidak mempunyai komoditas yang mirip. Artinya, barang tersebut satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang yang mirip yang menggantikan barang tersebut. Aliran listrik merupakan contoh dari barang
yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya. Contohnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena ia tidak dapat menghidupkan televisi. 3. Tidak memungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Yang keempat, satu-satunya perusahaan di pasar dengan menentukan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasai sepenuhnya oleh si monopolis tersebut. Sebab itu, monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter, dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukannya. Di sini perusahaan monopoli tidak perlu mempromosikan barang dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Terakhir, faktor-faktor yang dapat menimbulkan monopoli itu ada 3. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ketingkatan produksi yang tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintahan memberi hak monopoli pada kepala perusahaan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan terkait pasar monopoli yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.